siang semuanya. Hari ini kita akan masuk materi tentang permainan invasi. Sebelumnya ada yang udah pernah tahu tentang permainan invasi itu apa aja? Ada? Futsal masuk apa? Futsal. Gimana? Futsal masuk apa? Futsal, bola basket, terus voli. Bukan permainan invasi. Ada lagi? Sepak bola ada lagi? Payung bukan. Oke. Permainan invasi itu ya, itu contohnya seperti bola basket, sepak bola, kemudian ada namanya hoki. Oh ya. Ada yang namanya hoki itu ya permainan bisa di es, bisa di dalam lapangan yang pakai menggunakan tongkat stick, bukan stick es krimnya, tapi stick beneran. Terus sama ada namanya handball, ya. Tapi belum tahu tentang di sekolah masing-masing, tergantung infrastrukturnya yang mana bisa dipakai. Terus hari ini kita bakal belajar tentang bola basket karena keterkaitan dari hasil dari observasi yang di awal tentang keberminatan belajar itu hampir 80% tentang bola basket. Otomatis kita masuk ke belajar bola basket. Lanjut. Nah, nih sebenarnya definisi permainan invasi itu apa sih menurut kalian sendiri? Permainan invasi itu setelah kalian tahu contohnya nih bola basket, sepak bola, futsal, hoki, handball. Sebelum tahu nggak tentang tujuan-tujuan dari cabang olahraga tersebut? Apa itu? Apa? Mendapatkan poin banyak mungkin. Terus apa lagi? Raise your hand please. Apa? Mempertahankan dominan tim. Apa lagi? Meningkatkan kolaborasi atau kerjasama tim. Kolaborasi atau kerjasama tim. Apa lagi? Apa Dan? Menyerang area lawan, Pak. Ada lagi? Cukup? Jadi menurut kalian permainan invasi itu apa? Secara garis besar. Karena kalian kan udah tahu nih tujuannya untuk mempertahankan area sendiri, menciptakan gol ke area lawan, terus ibaratnya kan ya menyerang dan defense. Tahu juga kan olahraga itu kan kalau dia permainan invasi memang arahnya ke situ. Jadi menurut kalian sendiri permainan invasi itu apa? Apa? Permainan invasi adalah satu cabang olahraga yang dilakukan secara bersama-sama atau satu tim untuk mempertahankan timnya sendiri atau gabungan timnya sendiri dan menyerang anggota tim lawan atau mencetak poin ke gawang lawan. Tepuk tangan dulu buat. Definisinya benar, cuman bukan menyerang lawan ya nak. Namanya menyerang gawang. Oke. Jadi definisi permainan invasi ini itu cabang olahraga yang bertujuan untuk menciptakan gol dengan cara mencetak gol ke arah gawang ataupun ke ring lawan. Jadi kalau kayak bola voli itu dia nggak masuk sama sekali di permainan invasi. Dia masuknya nanti di permainan net karena permainan invasi ini dia ada banyak nih dilakukan secara beregu. Terus dia ada wilayah serang dan bertahan. Terus mengadakan kerjasama tim, terus membutuhkan strategi dan taktik. Sama satu lagi dia kontak fisik. Sedangkan kalau permainan net itu kita nggak kontak fisik sama lawan, bener nggak? Ya kan bola voli, tenis meja, tenis lapangan, terus apa lagi yang menggunakannya tepung tangkis itu tidak memakai sama sekali. Lanjut. Nah hari ini yang bakal kita capai atau tujuan belajar kita itu yang pertama itu ada memahami konsep permainan invasi itu, terus yang kedua ada memahami prosedur teknik dasar terkait dari cabang olahraga permainan invasi, yang kemudian itu ada memahami posisi pemain, terus pola menyerang dan bertahan, serta menganalisis pola menyerang dan bertahan dari video nanti yang bakal aku tunjukkan. Lanjut. Nah yang pertama nih teknik dasar bola basket. Sebelumnya udah pernah belajar tentang bola basket? Di kelas berapa? 10. Menurutmu teknik dasarnya itu apa aja? Terus? Apa? Menangkap menembak. Shooting rebound. Ada lagi?
layup. Terus apa lagi? Ada? Pivot. Oke, mungkin banyak yang udah paham ya. Mungkin ada beberapa yang belum paham. Oke. Teknik dasar bola basket ini, kalian jangan bingung terkait teknik dasar ataupun gerakan-gerakan dasar. Itu biasanya hanya gara-gara kata verbal yang berbeda, kalian jadi bingung tentang soal biasanya kayak gitu. Teknik dasar ini yang selalu harus kita ciptakan atau kita pelajari ketika kita belajar. Karena ketika kita tidak paham tentang teknik dasar dari suatu cabang olahraga, kita nggak bisa menguasai yang namanya cabang olahraga tersebut, benar nggak? Contoh kan kayak dribble, tapi nggak semua orang itu harus passing atau hebat. Minimal mengetahui aja sudah cukup. Nah, di sini ada 3 teknik dasar bola basket. Boleh kalian lihat dari pola gerakannya. Ini dia gerakannya itu dia yang sambil bergerak. Tapi biasanya kalau kita mau melatih ataupun kita belajar, itu biasanya dari posisi diam. Ya ini kan dia ada gerak nih, coba boleh lihat chest pass. Apa sih chest pass itu? Ada nggak chest pass itu? Masih nggak ada. Apa? Passing apa? Chest pass itu apa? Ya chest pass itu namanya passing. Jadi passing itu ada 3 di bola basket. Nah yang pertama chest pass itu apa? Operan nggak ada, Pak. Operan dada. Terus overhead pass itu apa? Gimana? Melempar bola dari basket ke atas bola. Terus yang bounce pass ini apa? Dari bawah. Gitu. Oh, apa? Memantulkan bola? Karena lawan. Jadi coba ulangi nama dan chest pass itu apa? Kalau chest pass itu operan dada, Pak. Operan pass? Iya, dada. Dada sama dada. Iya, operan Passing. pass. Nah. Terus yang kedua overhead pass dia passing dari atas kepala, di atas kepala. Oke, terus? Kalau bounce pass dia lewat pantulan, Pak. Pantulan. Oke, itu tangan buat. Lihat ya. Intinya bukan kacamata. Teknik dasar bola basket itu ada yang namanya passing, terus ada yang namanya shooting, ada yang namanya dribble. Yang 3 ini paling umum diajari. Ya, kalau kalian ranah yang lain, kayak contoh pivot. Pivot itu mempertahankan bola dengan salah satu kaki menjadi tumpuan. Ya, itu udah ketika in game itu memang sering digunakan. Cuman ada beberapa persepsi yang nggak bisa mungkin langsung lengkap secara langsung. Jadi diambil 3 besar ini yang kita pelajari tentang teknik dasar, yaitu passing sama shooting sama dribble. Kan kalau dribble itu dia menggiring bola menggunakan salah satu tangan dengan cara dibantulkan ke lantai. Terus kalau dia passing itu mengoper bola. Terus passing itu ada 3, chest pass itu ngoper dari depan dada, terus overhead pass itu dari belakang kepala ataupun dari atas kepala. Kemudian yang satu lagi bounce pass. Bounce pass itu mengoper bola dengan cara dipantulkan ke lantai. Sama ada namanya shooting. Shooting itu menembak bola ke arah ring. Ya, ring depan. Bang, mau nanya sih, Pak, sebelumnya, Pak. Ya boleh silakan. Mau agak lompat nggak apa-apa ya, Pak? It's okay. Tadi kan gua bilang yang volley itu kan maksudnya kenet ya, Pak. Itu bukan invasi ya. Karena kata Bapak tidak ada kontak fisik. Kan pasti kalau misalnya smash di volley pasti ada sentuh apa ya? Kalau tabrakan bola sama tangan pasti kejadian kan? Iya. Berarti bukan nggak kontak dong, Pak. Berarti tapi kurang apa? Nggak terlalu sering terjadi kontak fisik sama lawan. Oke. Bagus, padanya bagus. Cuman kita balik lagi ya, ada peraturan dasar dalam setiap cabang olahraga. Oke, enggak salah enggak. Memang benar. Mungkin Wildan sering nonton pertandingan voli ya, Tarkam atau apa segala macam. Itu kan memang IQ, mungkin anime itu semua pembelajaran. Nah, smash nih, biasanya kan ada yang kayak ngeblok. Ya. Terus ya kan, terus tiba-tiba kita nge-smash dia ngeblok, tiba-tiba tangannya kita bukan dipegang ya, tapi di ya kan? Itu kontak fisik, itu kontak fisik yang terjadi secara tidak sengaja. Sedangkan di invasi itu kontak fisiknya bisa secara sengaja. Tujuannya untuk apa? Mempertahankan bola ataupun posisi tubuh. Nah, cukup dan lanjut. Ini ada posisi pemain pada bola basket. Posisinya ada 5. Sebelumnya ada yang udah pernah main basket nggak?
Ada? Yang udah pernah angkat tangannya? Gak apa-apa main asal-asalan, boleh bapak juga main asal-asalan kok. Rata-rata udah pada pernah mainnya. Mungkin dengan peraturan yang dimodifikasi atau main seserah mungkin, sebebas mungkin, bisa dipeluk-peluk lawannya, terus main sambil jalan pegang-pegang tangan, ya kan? Terus lemparnya bebas-bebas aja lempar, kayak gitu, atau pas lari dia dipegangin boleh, dipeluk-peluk, ditarikin orang, tapi nggak boleh. Iya kan? Bener kan? Laki-laki juga banyak kayak gitu, bukan perempuan. Di sini ada 5 posisi dari pemain bola basket yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada point guard, di situ atau PG yang biasanya kalau di perlombaan itu PG ini tugasnya mengatur serangan dan distribusi bola. Kalau di sepak bola ini namanya playmaker, hampir mirip. Ya, dia tugasnya apa? Dia yang ngatur serangan, dia yang ngatur bola pertama itu biasanya dari PG, dari point guard. Jadi dia yang megang bola pertama, itu nanti yang ngatur bola serangan maupun kalau bertahan bolanya. Terus yang kedua ada shooting guard atau SG, itu spesialis tembakan jarak jauh yang kalau mungkin kalian pernah nonton itu ada orang yang melempar di luar lingkaran 3 point, terus ada juga yang dalam lingkaran atau courtnya, itu bagian shooting guard. Terus kemudian ada yang namanya power forward atau PF, itu pemain dekat ring, kuat dalam rebound. Ini biasanya dia yang bagian berantem di bawah ring itu. Bola rebound, tau kan bola rebound kan? Bola rebound itu apa? Bola yang nggak masuk ke ring, dan itu diperebutkan sama kedua tim. Nah itu tugasnya yang namanya power forward. Jadi dia tugasnya apa? Yang di bawah ring untuk ngambil bola yang nggak masuk ke ring lawan tersebut. Nah mereka berantem di situ lah, makanya kadang kontak fisik sampai gini senggol-senggolan. Terus ada yang namanya center atau pemain tertinggi, fokus pada area bawah ring. Ini hampir sama yang namanya power forward. Kalau power forward ini dia lebih menguasai bola muntah atau bola yang gagal masuk ke dalam ring. Dia bukan, tapi bisa shooting bisa, cuman opsi dia ataupun peran dia itu hanya untuk ngambil bola ketika bola di udara, bola bebas yang ada di udara. Setelah itu dia boleh passing yang namanya ke center. Jadi center ini biasanya di tengah-tengah, atau kalau kalian tahu namanya di tempat free throw. Nah itu biasanya di situ kalau center. Terus yang terakhir ada namanya small forward atau SM, itu pemain serba bisa menyerang, bisa bertahan, ya. Bukan karena namanya small forward jadi pemain yang kecil, enggak ya. Yang tinggi pun ada pemain small forward. Cuman dia tugasnya lebih ekstra, dia bertahan dan dia menyerang. Jadi ketika temannya lawannya melakukan serangan balik cepat, dia harus bisa cepat dengan sigap untuk bertahan, dan ketika timnya untuk menyerang atau offense, ya dia harus cepat juga untuk buka ruang. Kemudian lanjut. Ini ada formasi pola menyerang bola basket. Mungkin yang kalian tahu, sebelumnya kan udah pernah belajar tentang pola serang belum? Belum. Palingnya cuma main itu lempar juga ke depan, pokoknya ada yang mendok di depan itu kan, bergaung gini kan. Pegang bolanya baru masukin ke dalam, itu pun nggak masuk. Nah yang perlu kita tahu itu ada berbagai formasi pola serang ya, dan ini pun bisa dikembangkan sendiri, nggak harus mengikuti ini. Yang pertama itu ada fast break, atau fast break lah. Terus sebenarnya fast break, fast break. Terus apa fast break, cepat, oke? Jadi kalau fast break ini dia identik sama serangan balik yang cepat. Jadi ketika kita sebagai defender diserang sama offense, ya, kita dapat bola dari offense ini, kita ambil dan kita harus melakukan tindak cepat yang namanya serangan balik. Itulah namanya fast break. Makanya kenapa fast break itu serangannya berkekuatan atau berdurasinya cepat. Jadi dia biasanya kayak langsung dapat bola langsung lari mimpi kayak ular gitu kan. Terus yang kedua itu ada namanya formasi defense, ini namanya 2-1-2. Karena dulu kalian tahu nggak dalam permainan bola basket ada berapa orang? Dimainkan berapa orang? 5. Yang bilang 5 siapa? Sedangkan 1. Wih, tidak mati pemain ini, bukan sedangkan 1. Kalau dalam permainan bola basket, satu tim ada berapa orang? Ada berapa? Satu tim ada berapa orang? Satu tim itu maksimal 12 orang. Terus kalau dalam satu pertandingan, satu timnya pemain inti ada 5 orang. Berarti sisanya berapa cadangan? 2.
Satu lucu. Jadi jangan lupa. Nah, terus ini ada pola serangannya, ada beberapa pola menyerang itu kayak 2-1-2, 2 orang depan, 1 tengah, 2 belakang, terus ada 3-2, 3 depan, 2 belakang, kemudian bahkan ada 1-4, ada 1-2-2, 1-1-2-2. Ya banyak lah formasi yang bisa dibikin di ini biasanya untuk pelatih sih biasanya, cuman ketika kalian belajar ini perlu supaya kalian paham tentang ketika nonton basket itu serta-merta cuma kayak wih settingannya keren masuk, tingginya bisa masuk. Jadi kadang-kadang kalian harus bisa yang namanya analisis, tidak dipaksakan tapi setidaknya mengetahui. Begitu juga sama formasi bertahan. Ada burung terbang. Nggak jauh beda sama yang namanya offense atau menyerang. Dia hampir mirip juga, cuman kalau defense ini kan dia tidak menguasai bola, ya kan? Kalau yang offense itu dia yang lagi megang bola. Nah, ketika kalian bertahan itu ada formasi yang namanya man to man atau post to post. Jadi satu orang itu kan ada 5 nih, satu orang itu megang satu orang. Terus ada yang 2-3 zone, ada 2 depan, 3 belakang yang bagian defense-nya. Terus ada yang 1-3-1, ada 1-2-1 atau bisa 2-1-2. Yang itu aja sih. Oke. Sekarang kita bakal bagi kelompok, mengerjakan sedikit saja tentang apa yang kita pelajarin hari ini tentang permainan invasi. Mungkin boleh hitung 1-3 dari anak gadis. 1, 2, Sekarang ada 3 kelompok nih. Sudah. Habis ini kalian bentuk kelompok. Mungkin 1 di sini, 3 di sini, 2 di sini. Oke. Habis itu yang pertama, untuk kelompok pertama itu nanti di lembar kertas satu aja satu kelompoknya. Itu menuliskan tentang teknik dasar dan pengertiannya. Terus untuk kelompok 2, ini yang kelompok 1 teknik dasar permainan invasi bola basket ya. Jadi dasarnya apa aja tadi yang dari ini. Terus yang kedua itu tentang pola serang dan bertahan yang kalian ketahui secara logika kalian aja, membuat pola serangannya dan juga pola bertahannya. Ya, hitung 3 atau 3, serangnya 3, terus bertahannya ada 3 jenis seperti dijelasin. Terus yang terakhir itu nanti yang untuk kelompok 3 itu dia analisis video pertandingan nanti di sini. Kalian nulis tentang apa aja yang dilakukan orang ini, kayak teknik dasar yang dilakukan dia apa, terus pas mainnya lagi pakai pola serangan apa. Kan kalau tadi yang kalau nyerang itu yang megang bola apa yang nggak megang bola? Yang nyerang megang bola. Nanti dilihat ketika mereka dapat bola, apa yang kalian lihat, apakah dia ngelakuin fast break ataupun dia pakai posnya 1-2-1 atau apa, itu dicatat aja. Yang sedapatnya dari video nanti ditunjukkan. Makanya nanti kelompok 3, karena kelompok 3 sudah sini aja, biar bisa melihat video. Karena nanti yang kelompok 2, kelompok 1 itu menulis kembali apa yang tadi dipelajari. Nah, silakan sekarang boleh satu dengan kelompoknya. Kelompok 3 masingnya. Kelompok 1, kelompok 2.
Dalam kurung program.
HP-nya. One by one gitu ya. Mantap banget. Ini maju tiga putar. Seperti ini teknik Kelompok 3 udah? Kelompok 2? Udah belum? Kelompok 1 udah belum? Oke? Oke, cukup. Siapa yang mau duluan? Mau presentasikan? Tiga, silakan nomor 3. Silakan boleh diperhatikan dulu temennya yang di depan. Silakan. Hasil diskusi kami kelas 3 tentang video basket antara Indonesia melawan Indonesia ketika melakukan offense, Indonesia memanfaatkan fast break dikarenakan tertinggal poin. Indonesia ketika bertahan menggunakan formasi man to man, namun ketika kalah Indonesia melakukan formasi 4-1 dan terlalu sering menekan satu orang yang sedang membawa bola guna merebut dan melakukan fast break sesuai dengan formasi 4-1. Sekian dari saya. Gua berikan penjelasan. Silakan ngomong mana lagi? 2, 1, 2, 1. Namanya nggak usah. Jadi di sini saya akan memberikan bola serangan saat bermain basket. Yang pertama 4-1. 4 penyerang, 1 defense. Kelebihannya serangannya lebih efektif dalam mencetak poin karena banyaknya pemain yang maju. Habis itu kurangnya defense. Jadi lawan ketika ngebalikin keadaan, jadi susah gitu buat defense-nya karena hanya 1 orang. Yang 4 itu lama mundurnya. Yang kedua 2-1-2. Ini pola serangannya tuh
sempurna lah ibaratnya. Karena dua ya, kelebihannya pola ini lebih efektif gitu ketika dipakai. Karena dua penyerang, habis itu yang di tengah itu sebagai center, lalu yang terakhir itu sebagai defense. Habis itu ada posisi bertahan, man to man. Posisi ini tuh menjaga satu orang satu. Nah, begitu. Terus yang habis itu yang terakhir ada 2, 3. Ya, pola 2, 3. Ini pola ini efektif juga karena efektif buat bertahan karena defense-nya ada 3. Jadi lawan itu susah buat nyetak gol. Sekian, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian yang pertama, pengertian permainan invasi, yaitu bola basket. Itu adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh tim rebu menggunakan kekuatan fisik dominan menggunakan kekuatan fisik dengan tujuan menyerang daerah lawan. Kalian tahu kan? Selanjutnya teknik. Yang pertama dribbling. Dribbling itu dia itu teknik paling dasar di permainan bola basket. Jadi dribbling itu teknik menggiring bola untuk membawa bola, membuka posisi baru, dan mengontrol bola untuk diserahkan ke rekan yang sudah bersedia menerima bola. Itu gerakannya gimana? Namanya dribbling kan, dia jadi dribbling bola terus ke terus kan gerak mengontrol bola terus membuka posisi baru untuk dioper ke lawan lagi, dioper ke rekan. Yang kedua ada passing. Passing adalah teknik dasar mengoper bola ke rekan yang siap untuk menerima bola. Jadi berkaitan yang teknik pertama, setelah kita dribbling membuka posisi baru kan ke sini nggak bisa balik lagi terus ngoper ke lawan kan ngoper ke rekan tim, lalu dia yang ambil bola dan serahkan ke lagi ke dia. Terus yang ketiga ada shooting. Shooting adalah teknik dasar menembak bola ke ring lawan untuk mendapatkan poin. Dan itu setelah kita passing, misalnya kita udah dribbling, passing terus open ke lawan, ke rekan. Nah, rekan itu udah siap untuk shooting dan ya nyerang ke daerah lawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi dari kalian yang belajar kita hari ini, refleksi diri kita. Yang pertama, gimana hari ini belajarnya? Asik. Terus kemudian apa yang kita dapat hari ini? Yang pertama itu apa? Pengertian dari permainan invasi. Jadi permainan invasi itu apa? Jadi permainan invasi itu apa? yang dimainkan oleh tim dan dominan menggunakan kekuatan fisik. Oke, terus di permainan invasi itu contohnya apa aja? Handball, tangan, terus futsal. Terus teknik dasar di bola basket, kan kita masuk bola basket nih hari ini. Teknik dasar bola basket apa aja? Jadi dari yang tiga ini, yang pertama kali yang harus kita pelajari itu yang mana? Kenapa dribbling? Karena ada peraturan di dalam.
Itu apa? Kalian kalau main itu langsung bawa bola apa pegang bola dulu? Pegang bola dulu kan? Jadi yang pertama kita belajar itu kontrol atau satu lagi passing. Kita nggak mungkin langsung ke dribbling. Kenapa tidak mungkin? Karena dribbling itu tidak semudah yang kita Bayangkan. ya bayangkan, bikin kalimat. Yang paling mudah itu pertama kali diajarkan itu adalah passing. Kenapa? Kita hanya untuk megang lempar. Semua bisa lempar? Sering lempar mangga orang? Ya kan? Ya, jadi kalau kita langsung dribbling, belum tentu dribbling kita itu bagus. Nah, jadi yang pertama kita pelajari nggak salah. Itu dribbling diajarkan itu ketika kita untuk ranah aktif pertama kali. Memang dribble karena yang paling identik itu kita memegang bola. Nah, yang pertama itu yang harusnya itu dipelajari itu adalah di passing, baru kita masuk dribbling, terus nanti diajarin dribbling. Karena dari kampanye kita dribbling, kita bisa nyiptain poin nggak? Bisa kan? Dengan cara passing. Dan nggak capek. Kita dari diam aja tuh kasih sana tiba-tiba nyampe ring aja. Itu ada cabang olahraga yang nggak perlu dia bawa dribble sendiri. Terus kayak korfball itu ada banyak olahraga. Terus kemudian hari ini kita belajar tentang pola serangan dan pola bertahan. Jadi pola serangan dan pola bertahan ini bisa diaplikasikan atau dibentuk dengan sendirinya. Yang penting kita lihat yang tadi yang pola serangan itu ada apa aja? Fast break, terus ada yang namanya pola serangan ada 2-1-2, ada 1-4 dan sebagainya. Terus untuk pola bertahan itu identik dengan man to man atau post to post. Itu menjaga 1-1, terus nanti ada tingkatannya yang kayak dia keluar lagi 2-1, terus 2-1-2 dan lain. Terus paling itu aja untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap itu diingat, dipahami, jangan dihafal. Karena PJOK itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Karena kalau pahami itu bakal ada yang tinggal di 100% for you bro. Oke. Paling itu aja yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas pembelajaran hari ini dan juga terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Bapak harap untuk pelajaran kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan lebih menyenangkan. Paling itu aja. Bapak tutup, Bapak akhiri. Mohon maaf jika ada penyampaian atau tutur bahasa yang tidak baik ataupun selebihnya diambil yang baiknya saja, yang negatifnya kita buang. Semoga semua sehat-sehat selalu dan anak-anak kalian bisa menjadi orang yang sukses. Paling itu aja, kita tutup. Bapak ucapkan selamat siang. Siang.